Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita mendapatkan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat hajat adalah amalan sunnah bagi kaum muslimin agar Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat atau keinginan kita. Ibadah tersebut dikerjakan dengan jumlah paling sedikit 2 rakaat pada malam hari. Mengutip kitab Al-Wajiz, dijelaskan bahwa Syekh Sulaiman radhiyallahu yang memperjelaskan tentang pelaksanaan sholat hajat mengacu pada riwayat yang berasal dari Abu Darda bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakannya, kemudian dia sholat 2 rakaat dan disempurnakannya, maka Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia inginkan, baik segera atau ditunda. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dalam buku sholat hajat dijelaskan, dikatakan tidak ada ketentuan waktu pengerjaan sholat hajat, namun haram hukumnya melaksanakan sholat hajat setelah sholat subuh dan sholat asar. Selain itu, sholat hajat tidak dilakukan berjamaah melainkan sendiri. Meski termasuk ke dalam amalan sunnah, sholat hajat mengandung keistimewaan. Seperti apa ikhwan fillah? Maka sebelum saya lanjut, yang belum bergabung di channel BMTV untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Keutamaan sholat hajat menukil buku sholat tahajud dan sholat hajat oleh Mahmud Asy-Syafrawi. Sholat hajat dapat menjadi motivator terkuat untuk mencapai kekhusyuan. Mengapa demikian? Sebab selama ini kaum muslimin banyak melakukan sholat fardu maupun sunnah, namun jarang yang khusyuk. Sholat hajat dapat menjadi pendongkrak kemuliaan seseorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sholat hajat dispesialkan untuk meminta hajat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengerjakan sholat hajat, niscaya seorang hamba lebih dekat dengan Rabbnya. Seringkali kita mencita-citakan suatu keinginan dan mengandalkan kemampuan diri tanpa menyadari bahwa Allah penguasa segalanya dan hanya Dia yang dapat menghendaki sesuatu. Keistimewaan lainnya yang terkandung dalam sholat hajat adalah niscaya manusia yang mengerjakan amalan tersebut terhindar dari perbuatan terlarang. Ketika mereka mengalami masalah berat, tentu manusia bisa kehilangan akalnya dan melakukan segala cara untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Di sini peran sholat hajat berfungsi jika ia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menggantungkan segala sesuatu kepadanya, hal tersebut tidak akan terjadi. Sholat hajat juga dapat menenangkan siapa saja yang mengerjakannya. Apabila hajatnya belum dikabulkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan mereka ketenangan. Hal tersebut juga harus disertai keyakinan yang tinggi bahwa suatu saat nanti Allah akan mengabulkan apa yang diinginkannya. Hanya saja waktu itu belum tepat, seperti yang dijelaskan dalam buku Penuntun Mengerjakan Sholat Hajat karya Ali Akbar bin Aqil. Namun ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita mengetahui tata cara sholat hajat dan doanya. Adapun tata cara sholat hajat yang telah termasyhur diantaranya: 1. Kita lafazkan niat sholat hajat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Adapun niatnya, bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah kita membaca niat dalam hati, dianjurkan membaca doa iftitah. Setelah kita membaca doa iftitah, kita membaca ta'awudz, dilanjut dengan mengucapkan surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah menjadi rukun di dalam sholat. Tidak sah sholatnya seorang hamba jika tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita membaca salah satu surah
di dalam Al-Quran yang dianjurkan ialah membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas 1 kali. Kemudian ruku sambil membaca tasbih 3 kali. Kemudian kita i'tidal tumanina sambil membaca bacaannya, lalu sujud sambil membaca tasbih sebanyak 3 kali. Nah, bisa ditambah di dalam sujud itu kita berdoa di dalam hati apa yang kita inginkan pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu lakukan rakaat kedua seperti yang tadi dijelaskan. Jika sudah sampai tasyahud akhir, jangan lupa untuk mengucapkan salam. Nah, setelah kita melakukan sholat hajat, maka alangkah baiknya kita membaca zikir terlebih dahulu sebelum kita membaca doanya. Disebutkan setelah melaksanakan sholat hajat sebaiknya dilanjut dengan kalimat zikir ini. Kita baca minimal 33 kali. Adapun kalimat zikirnya, Bismillahirrahmanirrahim, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah itu kita membaca doa seperti yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Abu Aufa yang berbunyi doa setelah sholat hajat, supaya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalimat doanya, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin. La tada'li danban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Nah, kita membaca doa itu. Setelah kita membaca doa itu, maka dijelaskan di dalam kitab Jami' At-Tirmidzi terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah dalam sebuah persoalan beliau mengadakan ke langit dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Beliau mengucapkan, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Itulah ikhwan fillah tata cara salat hajat, zikir dan doanya. Semoga doa-doa kita dan zikir-zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.